Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi dengan Ibu FT. Baik, yang pertama, kamu harus mempersiapkan buku paketmu agar proses belajar kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, oke, baik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kepadamu bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para tokoh sosiolog. Ya, sampai masih ingat? Mungkin kamu masih ingat. Nah, menurut Emil Durkheim ada solidaritas mekanik, solidaritas organik. Menurut siapa lagi? Nah, ada kelompok sosial paguyuban, Gemeinschaft, Paterbayan, Gesellschaft, primer, sekunder, okupasional, volunteer. Nah, Ibu harap kamu sudah paham mengenai jenis-jenis kelompok sosial tersebut. Nah, baik. Di pertemuan berikutnya, selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai, nah, ayo kita buka di halaman 16, yaitu mengenai karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Dan di kali ini banyak istilah yang mungkin sering kamu dengar yang akan kita pelajari. Jadi, persiapkan bukumu sambil kamu mendengarkan Ibu menerangkan, kamu juga membuka buku paketmu. Baik, kita akan belajar mengenai karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Baik, kita ketahui dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok. Kelompok-kelompok ini saling berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok lain. Nah, sehingga memunculkan dimensi. Nah, baik. Kali ini kita akan mempelajari mengenai dimensi hubungan antar kelompok. Ternyata dalam pembentukan kelompok sosial itu juga ada sebenarnya latar belakang terjadinya kelompok itu. Nah, ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi sejarah. Nah, berbicara mengenai sejarah, apa yang ada di pikiran kamu? Ya, mungkin sudah terlintas ya bahwa sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, sudah terjadi di masa lampau. Nah, jadi apa maksudnya dimensi sejarah di sini? Ya, dapat kita lihat ya dari dimensi sejarah, hubungan antara kelompok mengarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Nah, sehingga memunculkan stratifikasi. Misalnya, nah, hubungan ini menimbulkan stratifikasi etnik. Apa itu stratifikasi? Kalau dalam sosiologi, yang dikatakan stratifikasi adalah, ingat, pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal. Sekali lagi Ibu ulangi. Berbicara mengenai stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal. Apa itu vertikal? Berarti ada tingkatan-tingkatan. Ada yang lebih tinggi, menengah, dan yang paling bawah. Nah, ini kamu lihat ya, dikatakan bahwa menimbulkan stratifikasi etnik. Apa itu etnik? Nah, berarti suku bangsa ya, atau bisa juga diartikan sebagai ya, mungkin ras. Apa itu ras? Warna kulit. Mungkin kita apabila kita berbicara mengenai zaman dahulu, ternyata warna kulit itu tidak sama kelas sosialnya. Ingat bahwa di dunia ini ada secara garis besar ya, ada ras. Secara garis besar yang pertama, ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Nah, ternyata ketiga ras ini memiliki stratifikasi. Ada yang paling tinggi, menengah, dan paling bawah. Nah, dan itu adalah apabila kita kaitkan ke peristiwa-peristiwa di masa lalu. Sehingga ada saja selalu orang yang menganggap bahwa orang kulit hitam lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Nah, itu apabila dia mengaitkan dengan ya mungkin dahulu bahwa orang-orang selalu menganggap bahwa orang kulit hitam adalah orang yang paling rendah. Nah, kita lihat lagi. Muncul stratifikasi jenis kelamin. Nah, apa maksudnya? Berarti dahulu laki-laki dan perempuan itu tidak sederajat.
berarti ada tingkatan, yaitu laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Nah, sehingga kita lihat ya di negara-negara banyak ya yang masih menganut sistem kasta atau kerajaan, bahwa laki-laki lah yang lebih berharga dibandingkan perempuan. Nah, ada lagi apa? Stratifikasi usia. Nah, berarti ya ada di situ bahwa orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda sangat jauh perbedaannya. Nah, dan ini semua muncul karena ada sifat etnosentrisme. Nah, apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah sikap di mana dia lebih menganggap bahwa budayanya lebih bagus dibandingkan budaya orang lain. Nah, inilah kita lihat apabila dipandang dari dimensi sejarah. Nah, sedangkan yang kedua apa? Dimensi institusi. Nah, dilihat dari dimensi institusi, hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Nah, ini kamu lihat ya, mungkin muncul karena satu partai politik. Nah, yang berikutnya dimensi gerakan sosial. Nah, apa katanya di sini? Nah, dilihat dari dimensi gerakan sosial, hubungan antara kelompok sering melibatkan gerakan sosial. Gerakan sosial ini dapat diperkasai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun yang mempertahankan keadaan. Nah, jadi kadang-kadang ya kita lihat ya ada orang berkumpul kenapa? Karena satu tujuan. Apa tujuannya? Ya, mungkin melakukan suatu perubahan, adanya ketidakpuasan. Nah, yang berikutnya apa? Dimensi perilaku. Mungkin di sini tidak ada ya, tapi di buku paket kamu ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah, kamu lihat ya dimensi perilaku ya, salah satunya muncul bentuk atau ya perilaku diskriminasi. Apa diskriminasi? Yaitu membedakan. Nah, yang berikutnya apa? Dimensi perilaku kolektif. Nah, apa kolektif? Berarti perilaku yang dilakukan secara bersama-sama atau sejumlah banyak orang. Nah, yang terakhir yaitu dimensi sikap. Nah, dilihat dari dimensi sikap, hubungan antara kelompok sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Nah, ini ya, inilah akan kita masuk ke sikap apa yang muncul? Partikularisme dan eksklusivisme. Nah, masuk ke istilah ini. Jadi, ini harus kamu paham ya. Apa itu sikap partikularisme? Nah, sebenarnya jika kita artikan secara ya umumnya ya, berbicara mengenai partikularisme ini adalah suatu sikap di mana dia lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Nah, sedangkan eksklusivisme adalah kebalikannya. Adalah sikap di mana ya lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, sehingga dapat kita kaitkan saja ya, kalau partikularisme ini identik dengan orang kota. Kamu lihat bagaimana dengan orang kota ya. Selagi kamu tidak mengganggu saya, tidak masalah apapun yang terjadi. Nah, yang penting saya bisa hidup. Sedangkan eksklusivisme bisa kita kaitkan ke orang desa, di mana orang desa itu lebih tinggi sifat kegotong royongannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, apa katanya contoh dari partikularisme adalah seorang pimpinan di suatu perusahaan konstruksi hanya mau mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Nah, sedangkan eksklusivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, jadi sebenarnya itulah mengenai partikularisme dan eksklusivisme. Nah, jadi ini harus kamu ingat bahwa partikularisme lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau di atas kepentingan umum. Nah, sedangkan eksklusivisme sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Untuk lebih jelasnya lagi, partikularisme identik dengan orang kota, sedangkan eksklusivisme identik dengan orang desa. Nah, jadi Ibu harap anak-anak sekalian sudah paham ya mengenai apa itu partikularisme dan apa itu eksklusivisme.